surah sesudah Al-Fatihah. Karena terakhir kita membahas tentang surah Al-Fatihah. Apakah surah Al-Fatihah itu dibaca oleh makmum atau tidak? Apakah bismillahnya dijaharkan atau disirkan atau tidak dibaca sama sekali? Nah, semua terkait tentang surah Al-Fatihah ini sudah kita ulas, sudah kita bahas pada pertemuan terdahulu. InsyaAllah kita akan kaji pula malam hari ini tentang bagaimana ketentuan membaca surah-surah sesudah Al-Fatihah. Apakah bacaan surah itu dibaca setiap rakaat atau hanya rakaat pertama dan kedua saja? Nah, ini akan kita kaji insyaallah. Kemudian kita berselawat kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang membaca surah ini, membaca surah sesudah Al-Fatihah. Ini ada sebuah hadis disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia katakan, umirna an naqra'a bi Fatihatil Kitab. Kami, kata Abu Sa'id, diperintahkan oleh Nabi untuk membaca surah Al-Fatihah wa ma tayassar, dan sesudah surah Al-Fatihah itu membaca surah apa saja yang mudah bagi kami. Surat apa saja yang mudah bagi kami. Nah, kalimat ujung ini bisa juga salah paham orang. Karena kalau dipahami yang mudah bagi kami, yang mudah itu kalau Allah inna a'tayna, itulah yang kami hafal selama ini. Jadi kalau memang hadis ini bercerita tentang perintah Nabi supaya membaca surah yang mudah, itulah yang mudah. Akhirnya orang tidak termotivasi untuk menghafal ayat, karena yang dianggap mudah itu surah itu. Maka jangan sampai hadis ini menjadi legitimasi, pembenaran bahwa kita tak perlu menghafal ayat yang lain. Perlu juga, bahkan dianjurkan untuk terus menambah hafalan kita terkait menghafal ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran ini. Nah, masalahnya tentang membaca surah ini di mana letaknya? Masalahnya tentang basmalah. Nah, ini jadi problem. Apakah setelah waladhdallin, amin, lalu kita membaca bismillah memulai ayat itu, atau langsung ke ayatnya? Ternyata ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau kita merujuk pada pendapat mazhab Maliki, otomatis tidak dibaca. Kenapa? Jangankan surah, sedangkan Al-Fatihah pun bismillah tidak dibaca. Itu dalam mazhab Maliki. Karena dipahami dalam mazhab Maliki, bismillah itu bukan termasuk ayat dalam Al-Quran. Nah, itu untuk mazhab Maliki. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali, mereka menetapkan hanya membaca bismillah pada Al-Fatihah saja, cuma membaca dengan sir. Dan berbeda lagi dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana ketentuan dalam mazhab Syafi'i membaca bismillah sesudah Al-Fatihah ini atau memulai surah ini? Maka ditentukan, lihat dulu ayatnya, lihat dulu surahnya. Kalau surah itu dimulai dari ayat pertama, maka dibaca. Umpamanya waladhdallin, amin, dia baca. Umpamanya al-haqqul takatsur, surah Takatsur dari awal ayat, maka dia mesti membaca lagi Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Tapi kalau dimulainya ayat itu, surah itu dari ayat pertengahan, bukan ayat pertama, maka tidak perlu membaca bismillah. Umpamanya dia baca ayat kursi dibacanya, itu kan bukan ayat pertamanya, karena ayat kursi itu surah Al-Baqarah.
karena ayat kursi yang dibaca. Setelah waladhdallin, amin, langsung dia amin, langsung dia ucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Nah, jadi dibedakan. Apa tujuannya? Untuk membedakan bahwa bacaan sesudah bismillah itu permulaan ayat. Jadi kalau dibacanya bismillah itu memulai ayat pertama ya. Tapi kalau dia tidak baca, berarti ayatnya itu adalah ayat pertengahan atau selain ayat pertama. Mau ayat kedua, ayat ketiga, mau ayat terakhir, pertengahan. Intinya kalau bukan ayat pertama, maka dia tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca surah ini ada tak standarnya? Ada tak ketentuannya? Kalau salat maghrib ayatnya ini, kalau salat isya suratnya harus seperti ini. Karena kalau tidak dibuat standarnya, boleh jadi orang salah paham dan banyak jemaah yang komplain. Kenapa komplain? Karena sebahagian setuju kalau ayatnya dibaca panjang, sebahagian tak setuju kalau ayatnya dibaca panjang. Kalau nanti imamnya agak terpanjang dia bacanya, kepanjangan dia membacanya, maka ada yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Pakai hadis Nabi pula. Dalam masalah ini biasanya hadis yang dijadikan dasar itu hadis Sahih Muslim. Kata Nabi, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Jika salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaklah dia meringankannya. Fa inna fihi mus-shaghir. Karena sesungguhnya boleh jadi di antara jamaah itu ada anak kecil, wal kabir, dan boleh jadi ada orang tua. Kemudian wal dhaif, boleh jadi ada orang yang lemah. Wal marid, boleh jadi pula ada orang yang sakit. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau dia salat sendiri, maka silakan dia salat membaca surah sepanjang apa yang dia mau. Ini biasanya dijadikan dasar riwayat Abu Hurairah ini untuk menolak imam yang membaca ayatnya panjang-panjang. Jadi kalau tak setuju jemaahnya, dipakainya hadisnya untuk menolak. Itu terjadi, di mana-mana terjadi. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah itu jemaah pun tak sepakat. Sebahagian kalau baca ayat pendek itu dia tak nyaman. Kenapa? Kayak tak sholat rasanya. Dah terbiasa dia sholat di Ramadan di masjid yang 30 juz. Selama Ramadan itu satu malam 1 juz. Biasa baca ayat agak panjang. Ketika dia sholat dibaca ayat pendek-pendek, dia katakan rasanya tidak seperti sholat rasanya. Sebahagian lagi tidak setuju terlalu panjang karena alasan fisik tak kuat. Jadi bagaimana cara menyelesaikan problem ini? Dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apakah ada standarnya? Ketetapan dalam membaca surah. Dan yang paling sulit itu posisi ustaz yang ada di tempat kita. Kalau dibacanya surah itu panjang, jemaah komplain. Mentang-mentang dia ustaz ayat paling panjang bacanya, gitu kan? Rupanya ustaz ini terdengar dia jemaah komplain itu besok digantinya ayat pendek. Rupanya jemaah komplain lagi. Padahal ini ustaz, tapi ayatnya kok pendek-pendek. Nah, jadi masalah juga ustaz kalau dia sholat jadi imam. Jadi bagaimana ketentuan dibaca pendek salah sedang ada nggak ketentuannya? Kalau sudah dibaca di sholat maghrib ayat-ayat seperti ini, lalu tak ada lagi komplain. Maka masalah ini dikaji dalam fikih. Dalam hal ini khususnya Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar ada 3 kelompok surah-surah yang dibaca sesudah Al-Fatihah. Kelompok pertama namanya Qisarul Mufassal. Dan ini berdasarkan hadis Nabi. Qisarul Mufassal, kelompok surah-surah yang pendek.
Yang kedua, awsatul mufassal, kelompok bacaan surah yang sedang. Dan yang ketiga, tiwalul mufassal, kelompok surah-surah yang agak panjang bacaan surahnya. Nah, kapan dibaca yang qisar? Lalu apa-apa saja qisarul mufassal ini? Nah, qisarul mufassal ini yang paling pendek itu dikelompokkan oleh Imam Nawawi sejak surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah itu alam nashrah laka sadrak sampai ke surah An-Nas. Surah Al-Insyirah sampai ke An-Nas itu apa saja? Alam nashrah laka sadrak, kemudian wat-tini waz-zaitun, kemudian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, surah Al-Alaq itu masih kelompok yang pendek itu. Mungkin sebagian orang ini panjang, cukup panjang ayat, tapi kelompoknya surah-surah pendek itu. Dalam kategori Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surah Al-Bayyinah, kalau ada yang menganggap dia cukup panjang, tidak. Sebenarnya dia dikelompokkan dalam kategori surah-surah yang pendek. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surah Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha. Surah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, Al-'Asr wal 'Asri, Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah, Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Al-Quraisy, liila fi Quraisyin ila bihim al-ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, Al-Kautsar. Ini paling populer. Inna a'tayna al-kautsar. Semua orang hafal. Saya yakin dan percaya tak ada satu pun di antara kita yang tak hafal. Bahkan anak kecil dah hafal. Karena itulah surah yang terpendek. Inna a'tayna al-kautsar. Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. An-Nasr idza ja'a nasrullah. Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Al-Lahab. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan terakhirnya surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, inilah kelompok yang dikategorikan oleh Imam Nawawi sebagai qisarul mufassal, kelompok surah yang pendek. Yang kedua, awsatul mufassal, sedang, kelompok surah-surah yang sedang. Sejak surah An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa sampai ke surah Ad-Duha. Jadi kelompoknya kan tidak ada dalam mushaf kita. Mulai dari surah An-Nazi'at sampai surah Ad-Duha. An-Nazi'at abasa wa tawalla, At-Takwir, idza asy-syamsu kuwirat, Al-Infitar, idza as-sama'u infatarat, Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, Al-Insyiqaq, idza as-sama'u insyaqqat, Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, At-Tariq, as-sama'i wat-Tariq, Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha. Nah, ini kelompok surah-surah yang sedang. Lebih kurang ukurannya satu halaman atau lebih sedikit. Satu halaman atau lebih sedikit. Nah, yang ketiga, kata Imam Nawawi, tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal, kelompok surah yang panjang. Cuma kategori kelompok surah yang panjang itu bukan semau kita. Dibaca surah Al-Baqarah sampai selesai, tidak. Kelompok surah yang panjang ini disebut oleh Imam Nawawi mulai dari surah Al-Hujurat sampai ke surah An-Naba. Surah Al-Hujurat sampai surah An-Naba itu apa-apa saja. Al-Hujurat, wal Qur'an al-Majid, bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib, dan seterusnya. Al-Dhariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kalau dibaca dia dibaca dia selesai sampai selesai, itu kategori bacaan surah yang panjang. Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqq, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, Ad-Dahr, Al-Mursalat, An-Naba. Itu kelompok surah yang panjang. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim.
Al-Insyirah, Al-Nashrah sampai ke surah An-Nas itu dibaca pada sholat maghrib. Nah, itu kelompok itu dibaca di sholat maghrib. Kenapa surah yang pendek dibaca sholat maghrib? Karena waktu maghrib itu singkat, maka dibaca yang pendek-pendek. Yang sedang itu kapan dibaca? Yang sedang itu dibaca, yang sedang tadi perakiraan Imam Nawawi tadi antara 1 halaman lebih sedikit, tak sampai 2 halaman. Jadi kalau 1 halaman setengah dibacanya, itu sudah masuk kategori sedang. Kapan dibaca? Pada sholat isya dan sholat asar. Itu kelompok yang sedang. Sementara untuk bacaan yang tiwalul mufassal, surah-surah yang panjang tadi dibaca pada sholat subuh dan sholat zuhur. Nah, kadang-kadang kita zuhur itulah inna a'tayna, ya kan? Padahal mestinya di sholat zuhur itu bacaan surahnya panjang menurut ketetapan yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Nanti kita akan kaji hadis-hadisnya seputar apa yang dibaca Nabi pada sholat asar, pada sholat zuhur. Nah, oleh karena itu untuk yang panjang ini dibaca di sholat subuh. Kalau dibaca surah Ar-Rahman di sholat subuh, dibacanya Ar-Rahman 'allamal Qur'an sampai selesai, kan cukup panjang itu. Maka jamaah tak boleh komplain. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam kategori tiwalul mufassal, standar untuk sholat subuh. Kapan boleh komplain? Kalau dibacanya surah Al-Baqarah sampai selesai. Nah, itu tak masuknya. Tapi kalau dibacanya surah Al-Baqarah sepanjang surah Ar-Rahman, boleh. Jadi di ukuran ini bukan suratnya itu yang penting, tapi surah apa saja, ayat yang mana saja, asalkan yang 114 surah itu pilihlah ayat mana saja. Tetapi seukuran surah-surah yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang bacaan surah yang panjang seperti Ar-Rahman tadi. Nah, itu sudah tidak perlu dipertikaikan lagi. Kenapa masih ada orang yang tak setuju? Karena tak paham fikih. Kalau dia mengerti fikih ini, saya tak bisa lagi kau usah lutut dah goyang dah kalau terlalu lama imam baca surah Ar-Rahman surah subuh. Duduk. Kenapa? Fa'in lam tastati faqa'idan, kalau tak mampu berdiri duduk. Intinya, kalau kelompok ini sudah disebutkan, maka tidak ada masalah. Dan boleh juga komplain kawan saat sholat maghrib dibacanya surah Ar-Rahman. Nah, itu masalah juga, tidak tepat membacanya. Kalau masalah sah sholatnya, cuma dikhawatirkan nanti sholat maghrib belum selesai, waktu isya sudah masuk. Nah, karena terlalu panjang bacaannya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, oleh karena itu kelompok-kelompok ini sudah ditetapkan oleh para ulama supaya tidak ada terjadi perselisihan di tengah-tengah umat. Nah, sebetulnya hukumnya apa? Hukum membaca surah itu dia tidak masuk dalam kategori rukun. Kalau Al-Fatihah rukun salat, kalau tak dibaca maka salatnya batal. Tapi kalau surah-surah ini termasuk sunnah. Akan tetapi meskipun dia sunnah, kita tetap mengamalkannya dan berusaha seperti yang dilaksanakan oleh Nabi, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh tabi'in, juga para ulama dalam masalahnya. Nah, apakah membaca surah sesudah Al-Fatihah ini dibaca di rakaat pertama dan kedua saja, atau dibaca di rakaat ketiga dan keempat juga? Kalau salat isya umpamanya nanti, apakah Bapak Ibu dalam salat zuhur umpamanya, dalam salat zuhur, apakah membaca surah itu rakaat pertama kedua saja, atau rakaat pertama kedua ketiga keempat? Jawabnya pertama dan kedua, ya kan? Nah, itu dari mana kita dapat informasi itu? Siapa yang mengajarkan kita kalau rakaat pertama dan kedua saja? Nah, kalau kita merujuk kepada pemahaman para ulama, ada beberapa
Al-Fatihah saja. Rakaat keempat Al-Fatihah saja. Nah, itu yang banyak diamalkan. Nah, sebenarnya pemahaman dari mana? Dari mazhab Maliki. Cuma kita tak sadar sesungguhnya kita sudah bermazhab Maliki dalam hal ini. Tapi salahkah? Tidak salah. Kenapa? Dasarnya bersumber dari hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah an abihi, dari ayahnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi itu kata ayahnya Abdullah bin Abi Qatadah, kana yaqra'u fi zuhri fil ulayaini bi ummil kitab. Rasulullah membaca pada salat zuhur di 2 rakaat pertama dengan ummul kitab, wa surataini, dan 2 surah. Maksudnya rakaat pertama 1 surah, rakaat kedua 1 surah lagi. Lalu bagaimana rakaat 2 berikutnya, rakaat ketiga, keempat? Wa fir raka'ataini al-ukhrayaini, dan pada 2 rakaat berikutnya, rakaat ketiga dan keempat, di ummil kitab, hanya membaca ummul kitab saja. Ini dasar. Jadi salahkah yang kita buat selama ini? Tidak salah. Cuma kalau kita merujuk pendapat siapa itu? Pendapat mazhab Maliki. Salah? Tidak salah. Karena pendapat mazhab Maliki ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana dalam mazhab Syafi'i misalnya? Ternyata dalam mazhab Syafi'i bukan hanya di 2 rakaat pertama saja, melainkan pada semua rakaat. Aslinya dalam mazhab Syafi'i, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat itu tetap dibaca surahnya. Bahkan kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm disebutkan jilid pertama halaman 260. Kata Imam Syafi'i, saya suka seseorang yang sholat itu sesudah dia membaca Al-Fatihah, dia membaca 1 surah dari Al-Quran. Kalau dibaca setengah surah, itu sudah memadai. Kalau dia baca Al-Fatihah tanpa membaca 1 surah pun, tak dibaca surah, waladhdallin, amin, langsung dia rukuk, maka sholatnya tidak perlu diulangi. Itu kata Imam Syafi'i. Tetapi saya tidak suka perbuatan itu. Nah, kata dia. Lalu bagaimana? Saya suka jika sekiranya paling kurang dibacalah sesudah Al-Fatihah itu surah, 1 surah, meskipun surah yang terpendek seperti Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i tidak ditentukan pada rakaat pertama kedua saja surah itu, tapi rakaat ketiga atau rakaat keempatnya tetap juga dibaca surah. Paling tidak dibaca surah Al-Kautsar yang terpendek. Nah, itu ketetapannya dalam pendapat Imam Syafi'i. Kalau tadi mazhab Maliki menetapkannya hanya di 2 rakaat pertama surah itu, hadis riwayat Bukhari, ada hadisnya. Apakah mazhab Syafi'i yang menetapkan harus dibaca, dianjurkan, maksudnya sunnah, dianjurkan untuk membaca ke semua rakaat surah itu? Maka mazhab Syafi'i pun berdasarkan hadis Nabi. Kalau tadi dalam Sahih Bukhari, nah yang dijadikan dasar dalam mazhab Syafi'i adalah hadis disebutkan dalam Sahih Muslim. Tak ada masalah tentang ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati az-zuhri fi rak'atayn al-ulayaini fi kulli rak'ah qadra 30 ayat. Rasulullah itu membaca ayat pada 2 rakaat yang pertama dalam salat zuhur kira-kira 30 ayat setiap rakaatnya, dan pada 2 rakaat yang terakhir kira-kira 15 ayat. Itu salat zuhur 30, pertama keduanya lebih kurang karena tak terdengar. Yang meriwayatkan hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri memprediksi, ini kalau begini lamanya ini diperkirakan Nabi membaca surah di 2 rakaat pertama ini lebih kurang 30 ayat. Ini diperkirakan Nabi membaca 15 ayat di 2 rakaat terakhir. Itu yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim ini. Dan pada 2 rakaat yang pertama dalam salat asar, wa fil asri fil raka'atayn al-ulayayn
salat asar itu rakaat di 2 rakaat pertama, maksudnya rakaat pertama dan kedua lebih kurang 15 ayat, sedangkan pada 2 rakaat yang terakhir setengah dari itu. Nisfa dzalik, qadar nisfi dzalik. Berarti kalau setengah dari 15 ayat lebih kurang 7 ayat atau 7,5. Nah, pakai setengah pula kalau mau dipaskan. Intinya pada sholat zuhur maupun sholat asar dalam mazhab Syafi'i tetap dibaca rakaat ketiga, keempat dengan surah. Ini dasarnya. Sekarang kita masuk kepada ketentuan membaca surah ini seperti apa. Ada tak ketentuan membacanya itu? Oh, kalau di rakaat pertama ketentuannya harus membaca yang sesuai urutan surah mushaf atau bagaimana. Nah, berdasarkan hadis yang ada, misalnya dalam riwayat Abdullah bin Abi Qatadah, dia sebutkan wa kana yutawwilu fi rak'atil ula min salati zuhri wa yuqassiru fi tsaniyah. Nabi itu kalau dia sholat, dia memanjangkan bacaannya pada rakaat pertama dan yuqassiru fi tsaniyah, di rakaat keduanya dipendekkan. Jadi kalau rakaat pertama itu 15 ayat diperkirakan, maka setengah dari itu atau yang lebih pendek lah intinya. Yuqassiru, dipendekkan di rakaat kedua. Jadi tidak bisa umpamanya dibaca qul huwallahu ahad di rakaat pertama, di rakaat keduanya wailul likulli humazatin lumazah. Itu terbalik. Karena rakaat pertama itu dianjurkan lebih panjang, hadis riwayat Bukhari. Kemudian Nabi memendekkan bacaan kalau ada uzur syar'i, misalnya dalam suatu ketika ada terdengar suara anak kecil menangis, dibawa dia surat menangis. Nabi memendekkan surat. Bahkan disebutkan kata Nabi, inni la adkhulu fis shalah. Saya suatu kali salat wa ana uridu italataha. Saya ingin memanjangkan bacaan salatku, kata Nabi. Bacaan salat saya. Lalu yang terjadi apa? Fa asma'u buka as-sabi. Akan tetapi saya mendengar suara bayi, suara anak kecil. Fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min buka'ihi. Tetapi aku menyegerakan salatmu, meringankan salatku karena aku tahu bahwa orang tuanya sedih karena mendengar anaknya menangis. Nah, jadi Nabi itu dia berkali-kali meskipun salatnya disuruh khusyuk itu tidak berarti tidak ingat apa-apa. Karena ada orang yang khusyuk itu tak boleh ingat yang lain, hanya ingat Allah saja. Kalau kita mengingat Allah 100% dalam salat, apa mungkin itu kira-kira? Itu berlebihan. Dianjurkan untuk fokus betul, tapi sadar lingkungan yang terjadi di sekitarnya, sadar. Datang cucunya Hasan dan Husain naik di punggungnya saat sujud. Nabi tidak langsung duduk, karena dia sadar ini cucu ini mengganggu pula dia saudara. Nah, diganggu ya Nabi. Apa dalam pikirannya? Tunggu dulu cucunya ini turun dari punggungnya, baru dia duduk. Karena kalau dia tidak menunggu turun dulu, nanti terpental jatuh, kasihan anak kecil. Sadar dia apa yang terjadi. Bahkan Nabi menyebutkan uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuh dua yang hitam dalam salat. Dalam salat boleh membunuh. Apa itu? Kalajengking ular. Jadi intinya Nabi sadar. Kalau kita mengingat itu utuh 100%, tak ingat apapun selain ingat kepada Allah saja, seperti yang sebahagian memahaminya harus begitu. Bagaimana kita mau menghitung sholat kita sudah berapa rakaat? Ini sudah berapa rakaat tadi ya? Tentu kita ingat itu. Nah, saat kita mengingat ini baru 2 rakaat, 2 rakaat ini harus tahiyat awal. Saat kita ingat itu, kita tidak fokus itu kepada Allah, kan? Kita sedang mengingat 2 rakaat. Tapi maksudnya ingat dan kembali lagi ingat kembali lagi. Intinya dalam gerakan sholat itu kita memang diupayakan untuk khusyuk mengingat Allah,
umpamanya di sebelah masjid tiba-tiba api besar, itu cepat-cepatlah sholatnya itu. Nah, itu harus disegerakan. Jangan khusyuk baca pula surah Ali Imran sampai selesai, nah panjang. Nah, oleh karena itu dia sadar apa yang terjadi di sekitar. Nah, itu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat, khususnya membaca surah. Itu barangkali pendahuluan untuk kita diskusikan. Ada hal-hal yang mau kita diskusikan menjelang isya ya. Nah, kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Ya, Pak. Pertama tentang baca Bismillah Al-Fatihah. Iya. Ada Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Iya. Saya tidak tahu apa mazhabnya mana. Kemudian Bismillah itu bukan bagian Al-Fatihah. Jadi ada kita yang awam ini supaya Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, dia baca Bismillah jahar. Ada Bismillah kemudian baca Amin. Kemudian ketika baca surat, dia tak baca Bismillah lagi, karena Bismillah itu bukan bagian surat. Kalau gini dibuat orang, ini mazhab apa? Apakah dari mazhab itu atau salah? Itu satu. Kedua mungkin ini apa? Saran kitabnya itu apa nama Ustaz? Nama kitab itu pengarang kitab mazhab ini, kitab arabnya siapa pengarangnya? Ya. Dari pengarangnya dari mazhab apa? Ya, baik. Bagus pertanyaan. Yang kedua dulu saya jawab. Kitab fikih 4 mazhab. Ada judul bukunya Al-Fiqhu 'alal Madhahibil Arba'ah. Fikih 4 mazhab. Fikih 4 mazhab ini ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri ini guru fikih, syekh yang mengajarkan fikih di Masjid Nabawi. Apakah syekh ini bermazhab Syafi'i, bermazhab? Kalau ulama sudah mengkaji 4 mazhab, dia sudah lintas mazhab. Dia sudah paham bahwa jadi dia tidak pro satu mazhab. Justru dia menjelaskan bahwa semua mazhab itu betul, tak ada yang salah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menulis buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Semua mazhab ada di sana. Bahkan mazhab di luar 4 mazhab pun ada di sana. Nah, mazhab itu sebetulnya banyak, sangat banyak. Tapi yang populer, yang kuat, kalau kita kerucutkan dari sekian banyak mazhab itu, dia akan kembali juga kepada 4 mazhab itu, yang besar-besarnya. Maka kalau ulama yang sudah lintas mazhab ini, dia tidak menganggap dia bermazhab lagi. Bahkan dia bisa dibuat mazhab sendiri. Cuma dia tak mau. Imam Ibnu Katsir, dia sebetulnya lintas mazhab. Semua ulama-ulama mazhab itu pemahamannya dia kuasai. Cuma dia mengatakan saya bermazhab Syafi'i. Dia rendah hati. Padahal dia levelnya sudah selevel pula dengan mazhab Syafi'i itu, Imam Syafi'i ya. Karena dia rendah hati. Imam Asy-Syaukani dia sudah selevel Imam Syafi'i, tapi dia tak menyebutkan dia punya mazhab baru. Intinya ulama-ulama yang mengkaji tentang Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu lintas mazhab. Semua mazhab di sana. Kalau di pesantren-pesantren mengkaji fikih itu, Bidayatul Mujtahid itu semua mazhab di situ dijelaskan. Kenapa mazhab Syafi'i menganjurkan kalau berwudu itu mengusap kepala yang paling sedikit, paling tidak 3 helai rambut katanya. Itu pendapat mazhab Syafi'i karena dianggap wamsahu bi ru'usikum. Tapi mazhab yang lain dijelaskan juga di situ tuntas, meskipun Ibnu Rushd itu lebih cenderung ke mazhab Maliki. Nah, jadi ada ulama-ulama itu memang cenderung ke salah satu mazhab, tapi dia tidak menganggap rendah mazhab yang lain. Nah, apa yang kita kaji ini bukan untuk mendiskreditkan satu mazhab yang lain. Justru kita ingin melihat betapa hebat ulama-ulama ini. Mereka menyimpulkan hukum berdasarkan hadis-hadis Nabi. Dan semua tak ada masalah. Contoh yang tadi, apakah kita mau memilih ini membaca surah itu rakaat ketiga, keempat dibaca juga atau tidak? Kan tak ada masalah. Karena mazhab Maliki tidak membaca seperti yang kita amalkan dalam Sahih Bukhari. Mazhab Syafi'i yang membaca dalam Sahih Muslim. Kedua-duanya tidak ada masalah. Itu tentang buku
Kalau melihat mushaf Utsman, mushaf kita yang kita baca ini, Quran yang kita baca itu, dia termasuk ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Dan ada lagi dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu surat ceritanya tentang Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis, bahwa surat ini berasal dari Sulaiman dan sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu isi suratnya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, kalau begitu, kalau bismillah itu termasuk ayat pertama harus dibaca, maka kita baca. Kenapa? Karena kita mushaf Utsmani, Quran kita ini mushaf Utsmani. Tapi orang bermazhab Maliki memang mereka memahami bahwa bismillah itu tidak termasuk ayat pertama. Tapi Al-Fatihahnya tetap 7 ayat. Kok bisa? Nah, mungkin pertanyaan gitu. Kenapa bisa surah Al-Fatihah itu tetap 7 ayat sementara ayat pertamanya tidak termasuk bismillah dalam mazhab Maliki? Jadi mazhab Maliki ini kecenderungannya qiraatnya Imam Warash. Qiraat Imam Warash ini bacaannya tak sama dengan kita. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim, kalau mereka Malikin Nas itu ma'anya panjang. Kalau kita ma'anya Maliki Yaumiddin, ma'anya yang panjang, Malikin Nas pendek. Kalau mereka membaca Maliki Yaumiddin itu ma'anya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia baca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, begitu mereka. Karena dalam mushaf mereka ma itu ditulis pendek. Nah, dan bismillah tidak masuk dalam, cuma semua surah itu ada bismillah kecuali surah Taubah. Di surat-surat pertama itu seperti surah kita juga ada bismillah ya, cuma tak masuk ayat kecuali surah Al-Fatihah. Dalam mazhab Maliki semua surah itu bismillahnya ada tapi tidak masuk di ayat pertamanya, khususnya lagi dalam masalah surah Al-Fatihah. Maka mereka menetapkan tetap juga membacanya 7 ayat tetapi tidak pakai bismillah. Lalu mana 7 ayatnya? Ketika mereka menulis dalam mushaf mereka siratal ladzina an'amta 'alaihim, dibuatnya angka 6. Kalau kita kan ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat 7. Mereka membuat siratal ladzina an'amta 'alaihim, dibuat bulan 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 juga. Kenapa? Karena ada hadisnya sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Lalu apakah tak membingungkan kita? Kenapa harus bingung? Karena perjalanan penulisan Quran ini memang terjadi perbedaan pendapat. Dan bahkan mushaf kita ini sebetulnya ada 7 qiraatnya dulu. Lalu ditetapkan satu saja mushaf Utsmani ini, tetapi sisa-sisa itu masih ada. Dan pemahaman itu tidak berlanjut. Orang membaca wadduha wal laili idza saja itu betul. Karena dia qiraatnya memang qiraat yang dibenarkan. Karena lisan orang Arab ini tak sama semua. Nabi ketika menyampaikan ke orang Quraisy lisannya sama dengan Nabi Isa dia. Tapi nanti ketika disampaikannya ke Madinah, masuk dia perkampungan Bani Quraidah, itu lidah orang sudah susah. Wadduha kata Nabi, wadduha kata dia. Apa dia? Wal laili idza saja, wal laili idza saja. Tak bisa, udahlah kata Nabi. Nabi tak nyalahkan. Itu lisan-lisan yang memang sulit untuk melafazkan itu. Maka qiraat itu berkembang. Ada qiraat tentang mushaf penulisan. Dan mereka pun menetapkan itu bukanlah berdasarkan perasaan. Kalau mau merujuk hadis-hadis lagi ada dalilnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan ada riwayat tentang bahwa Allah dalam hadis qudsi menyebut surah Al-Fatihah itu nama lainnya As-Shalah. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Qassamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku bagi salat. Salat itu maksudnya surah Al-Fatihah. Aku bagi surah Al-Fatihah itu antara aku dan antara hambaku menjadi nisfai, 2 bagian. Nisfahu li'abd, sebahagian untuk hambaku, nisfahu dan sebahagian lagi untuk wa li'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku akan kuberikan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin,
Maka Allah menjawab, "Athna alayya 'abdi." Hambaku menyanjung aku. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, Allah menjawab, "Majjadani 'abdi." Hambaku mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, "Hazani wa li 'abdi ma sa'ala." Ini untukku dan sebahagian lagi untuk hambaku. Mana yang untukku? Untuk Allah. Atau iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah. Ini untuk aku nih, kata Allah. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan satu lagi untuk hambaku, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta tolong ya Allah. Ini untuk hambaku, akan kuberikan apa yang dia minta. Dan seterusnya. Jadi ada dialog dalam Al-Fatihah. Nah, dalam hadis riwayat Muslim ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka mazhab Maliki menetapkan, kalau begitu tak usah baca Bismillah. Perbedaan itu memungkinkan terjadi berdasarkan hadis-hadis yang ada. Lalu apakah kita harus mengklaim ini sholatnya tak sah, ini tak baca Bismillah? Kalau berdasarkan hadis, tak ada masalah, semua berdasarkan. Lalu bagaimana kita bisa membaca Bismillah dalam surah Al-Fatihah? Berdasarkan hadis juga. Kata Nabi, "Fa idza qara'ta alhamdulillah." Kalau membaca surah Al-Fatihah, karena alhamdulillah itu nama lain dari surah Al-Fatihah. Kalau membaca surah Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka mulailah bacalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua berdasarkan hadis-hadis tadi. Makanya ada ulama menyebut, disebut dengan istilah tanawwu al-ibadah, bermacam-macam cara Nabi beribadah. Kadang-kadang dia baca sir, kadang-kadang dia baca jahar, kadang-kadang dia tidak baca, dan semua itu dirujuk oleh ulama dan mereka memilih, saya pakai hadis yang inilah, saya pakai hadis yang jahar inilah, saya pakai hadis yang sir inilah. Itu yang terjadi ketika ulama Imam Sudais, Imam Masjidil Haram, datang dia ke Indonesia, sholat di Istiqlal. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, sholat Jumat Syekh Sudais di Masjid Istiqlal. Jelas-jelas tuh, di rakaat pertama dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan sampai selesai. Sampai selesai dia baca Bismillah. Tapi nanti di rakaat kedua dia baca Bismillahnya dengan sir. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa itu? Pertama, dia tahu bahwa orang Indonesia ini banyak bermazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i Bismillahnya dikeraskan, maka dibacanya Bismillah. Tapi dia masih tetap mengakui bahwa dia cenderung mengikut mazhab Hambali. Dalam masalah ini mazhab Hambali itu membaca Bismillah cuma tidak dikeraskan. Jadi tak ada masalah. Nah, itu contoh, itu akhir-akhir itu belum lama lagi itu yang terjadi. Maka kalau ada orang yang memaksakan kehendak harus dengan sir, harus dengan jahar, itu tak boleh terjadi seharusnya. Karena yang penting itu semua punya dasar masing-masing, silakan beramal dengan dasar yang dia yakini. Saya kira gitu Pak ya. Iya Pak, silakan. Boleh Pak ya. Dari 4 mazhab yang kita sebutkan tadi, semua itu merujuk kepada hadis tidak berubah. Kenapa harus ada 4 mazhab tidak langsung kepada apa yang disampaikan lewat hadis tersebut, sehingga umat tidak terpecah-pecah dari pertama mazhab, 3 mazhab, 2 mazhab, 1 mazhab. Ya. Mohon penjelasan. Baik. Mazhab itu muncul karena terjadi konflik juga asal muasalnya. Kalau kita lihat sejarah, mazhab pertama itu Imam Hanafi. Imam Hanafi itu dia hidup masih bersama sahabat Nabi. Dia termasuk tabi'in. Bahkan dia berguru dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Nabi. Tapi karena dia hidup di Irak, saat itu terjadi polemik, dia mau menyelamatkan ilmu dan belajar. Dialah yang menetapkan fikih. Fikih itu belum ada, zaman Nabi tak ada fikih. Orang merujuk ke Nabi langsung. Zaman sahabat
Umayyah. Nah, di saat itu pergeseran itu memunculkan dipertahankan ilmu sehingga akhirnya banyak hadis-hadis palsu muncul oleh Imam Hanafi. Ini kalau hadis-hadis palsu muncul berbahaya, ini harus dibuat fikihnya. Maka dia tetapkan ini kalau sholat itu ketentuannya ini hadis-hadisnya, yang palsu-palsu ini tak dipakai. Itu sebabnya. Jadi menjaga, bahkan dia dikejar-kejar oleh penguasa waktu itu karena dia menyelamatkan itu. Karena penguasa waktu itu tak peduli dengan Islam, dia peduli dengan hidup mewah. Itu yang terjadi. Maka Imam Hanafi pindah, dia pergi ke Madinah, bertemu dia di sana dengan Imam Malik untuk menggali ilmu hadis. Nah, jadi di sana sudah ada Imam Malik. Imam Malik memang dia menjaga kemurnian hadis-hadis Nabi. Makanya Imam Malik disebut dengan ulama yang tidak pernah keluar dari Madinah kecuali Madinah Makkah untuk menyelamatkan hadis-hadis Nabi. Nah, belajar dia untuk menyelamatkan diri, dibuatlah oleh Imam Hanafi akhirnya fikih akbar. Dua fikih akbar, fikih asghar. Nah, fikih akbar itu tauhid untuk menyelamatkan akidah. Yang kedua fikih asghar, fikih kecil, bagaimana wudu. Dulu Pak, tak ada fikih, tak ada. Buku fikih yang pertama dibuat itu oleh Imam Hanafi. Dan kita bersyukur. Dan buku hadis yang pertama ditulis oleh Imam Malik. Nah, ini sezaman ini. Imam Hanafi, Imam Malik sezaman. Yang satu memantapkan fikihnya, yang satu memantapkan hadisnya. Lalu datang Imam Syafi'i menggabungkan keduanya. Dia belajar dengan Imam Malik langsung, kemudian dia belajar dengan muridnya Imam Hanafi. Kenapa? Saat Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi ini sudah meninggal dunia. Maka dia belajar ke muridnya Imam Hanafi. Dan hadis-hadis itu semua hadis Nabi. Cuma cara memahaminya tentu kan ada metodologi. Metodologi pemahaman itu ada. Kalau umpamanya mazhab Hanafi dia pakai Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu dipakainya. Kalau mazhab Maliki, kenapa dia menjaga kemurnian? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, amalul ahli Madinah. Amal penduduk Madinah itu dijadikan dasar. Amal penduduk Madinah. Nah, jadi ini memang metodologi berbeda, tapi sebetulnya tujuannya sama. Tetap juga mereka merujuk awalnya Quran hadis. Cuma karena cara pandang itu berbeda dan mereka saling menghormati. Imam Syafi'i tidak pernah mengingkari Imam Malik yang lebih cenderung memakai hadis bahwa Imam Hanafi bahwa kunut tidak ada dalam sholat subuh. Pergi dia ke tempat Imam Hanafi yang waktu itu muridnya ada di sana. Imam Syafi'i disuruh jadi imam. Imam Syafi'i tidak berkunut di tempat orang bermazhab Hanafi, tapi di tempat dia tetap. Jadi menghargai, sebetulnya sama, cuma kecenderungan pilihan. Saya memilih hadis ini yang lebih kuat menurut saya. Itu pendapat dia. Sementara ada ulama lain, guru saya atau siapapun, dia memilih itu karena dia menganggap itu lebih kuat. Intinya semua dibuat Nabi. Nah, yang bermasalah itu tak ada dibuat Nabi, dia buat sendiri. Itu masalah. Jadi tidak untuk memecah belah umat. Sekali lagi, bukan untuk memecah belah umat, justru untuk melihat keragaman dan cara berpikir, bahwa ketika kita memahami Islam itu, cara pandang itu memang Islam itu berkembang. Ini fikih itu berkembang dan terus dilanjutkan sampai ke Imam Hambali, gitu Pak ya. Umatnya agama ini boleh dipakai Pak? Boleh. Tidak ada salah. Tidak terikat pada satu. Dalam kondisi-kondisi tertentu Pak, kita perlu mazhab itu yang empat. Makanya kalau kita memfokuskan diri mazhab Syafi'i susah Pak. Ini kalau kita memfokuskan saya harus bermazhab Syafi'i, tidak ada yang sah sholat Jumat kita. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat itu harus satu tempat dipusatkan. Kalau umpamanya kelurahan satu tempat, satu kelurahan. Tak boleh ini masjid dekat-dekat lagi masjid, tak boleh. Tak sah. Tapi dalam mazhab lain boleh. Mazhab Syafi'i tidak boleh zakat fitrah pakai uang, pakai duit. Harus pakai beras. Nah, tapi zaman kita sekarang ini mazhab Hanafi membolehkan pakai duit. Jadi kita tidak bisa memastikan harus satu mazhab. Semua itulah maka kita kaji ini supaya fleksibel, ternyata Islam itu ada. Gitu Pak ya. Terima
Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.